Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Aisyah Fitri, NIM 2419031. Di video kali ini akan dijelaskan mengenai materi manajemen PAUD. Manajemen PAUD terdiri dari 1. Manajemen penyelenggaraan PAUD, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD, 4. Manajemen peserta didik, 5. Manajemen penilaian PAUD, 6. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, 7. Manajemen sarana dan prasarana, 8. Manajemen keuangan PAUD, 9. Manajemen desain lingkungan PAUD, 10. Manajemen hubungan masyarakat, dan 11. Manajemen pengawasan supervisi PAUD. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen berasal dari bahasa Yunani manus yang artinya tangan dan agere yang artinya melakukan. Bila digabungkan menjadi managere yang berarti menangani. Menurut Letterkenny, mengartikan manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama lebih bermanfaat. PAUD sendiri diartikan sebagai upaya pemberian stimulasi oleh pendidik PAUD untuk menumbuh kembangkan 6 aspek kecerdasan pada anak agar menjadi individu yang memiliki kecerdasan, keterampilan yang dibutuhkan sebagai bekal kehidupan sehari-hari. Jadi, manajemen PAUD adalah kegiatan sistematik dan sistematis yang dilaksanakan oleh kepala PAUD dalam memberikan stimulasi edukasi bagi anak usia 0-6 tahun agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal dan memiliki kesiapan untuk belajar di jenjang pendidikan berikutnya. Tujuan manajemen PAUD yaitu tercapainya atau terlaksananya program pendidikan dengan cara yang tepat dengan melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD sehingga tujuan PAUD dapat tercapai. Fungsi manajemen PAUD ada 4, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan 4. Evaluasi. Manajemen penyelenggaraan PAUD. Manajemen penyelenggaraan PAUD membahas mengenai syarat dalam pendirian, izin lembaga PAUD, struktur organisasi, serta tujuan pendirian PAUD. Persyaratan umum pendirian PAUD. Syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan lembaga PAUD yaitu 1. Kurikulum, 2. Peserta didik, 3. Tenaga kependidikan, 4. Sarana dan prasarana, 5. Administrasi, 6. Sistem evaluasi. Mekanisme pendirian PAUD. Lembaga PAUD memiliki mekanisme dalam pendiriannya. Mekanisme ini baru bisa berjalan apabila semua persyaratan umum sudah terpenuhi. Mekanisme pendirian PAUD harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut. 1. Surat domisili, 2. Program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran, 3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW, 4. Surat rekomendasi lurah, 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan, 6. Rekomendasi camat dari Dinas Kecamatan setempat, 7. Akta Yayasan Penyelenggara. Struktur kelembagaan PAUD. Dengan adanya kelembagaan, maka penyelenggaraan PAUD menjadi jelas, terarah, dan prosedural. Semua berjalan sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing pengurus. Tujuan pendirian lembaga PAUD. Tujuannya agar dapat memberikan edukasi dan stimulus bagi anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai tempat untuk bekal menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Manajemen kurikulum. Di dalam manajemen ini dibahas mengenai apa itu manajemen kurikulum PAUD, tujuannya, kurikulum 2013, dan karakteristik kurikulum 2013. Manajemen kurikulum PAUD adalah pedoman utama yang dipakai sebagai acuan yang dilakukan secara efektif terhadap seperangkat bahan ajar untuk anak usia 0-6 tahun yang ditetapkan dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar tercapai pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KPM, pengembangan KPM, tercapainya visi dan misi pendidikan nasional, dan meningkatkan kualitas KPM. Kurikulum PAUD 2013 adalah kurikulum yang bertujuan
untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD yaitu memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan pada anak yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain dan penerapan pendekatan saintifik yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. Manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Di dalam materi manajemen pengelolaan dan pembelajaran PAUD dibahas mengenai konsep pembelajaran PAUD dan proses pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini penting dilaksanakan sejak dini karena pada masa ini anak masih peka dan mudah menerima beragam pendidikan dan pengaruh dari luar yang diterima oleh inderanya. Prinsip yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu 1. Interaktif. Interaktif yaitu mengajar tidak hanya fokus pada penyampaian pengetahuan, namun proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak didik untuk dapat belajar. 2. Inspiratif, yaitu prinsip yang memberikan motivasi kepada anak didik untuk mengembangkan inspirasinya sendiri. 3. Menyenangkan, yakni membuat proses pembelajaran tidak menegangkan serta mengundang rasa takut. 4. Menantang, dalam proses pembelajaran harus membuat peserta didik merasa tertantang sehingga mengembangkan kemampuan berpikirnya. 5. Motivasi. Strategi dalam pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh pengajar dalam kegiatan belajar selama proses pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini yaitu strategi pembelajaran langsung, tidak langsung, interaktif, empirik, dan mandiri. 1. Strategi secara langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru. 2. Strategi secara tidak langsung merupakan strategi pembelajaran berpusat pada anak. 3. Strategi interaktif. Ini menekankan pada sharing dan diskusi. 4. Strategi empirik, yaitu berorientasi pada kegiatan berpusat pada anak dan berbasis aktivitas. 5. Strategi mandiri merupakan strategi yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu. Permendiknas nomor 19 tahun 2009 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik adalah upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah lulus pada lembaga pendidikan tersebut. Tujuannya yaitu memberikan pelayanan bagi anak sekolah atau lulusan untuk memasuki suatu pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Pendekatan manajemen peserta didik PAUD ada dua, yakni 1. Pendekatan kuantitatif yaitu menitikberatkan pada segi-segi administratif dan birokratif. Pendekatan ini bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya bila memenuhi aturan-aturan yang diminta oleh lembaga pendidiknya. 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik. Manajemen peserta didik dimulai dari pengenalan, pendaftaran, layanan individu, bakat,
minat sehingga anak mampu di sekolahnya. Manajemen penilaian PAUD. Penilaian di PAUD dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan pengakuan dan ketetapan tentang kondisi kemampuan anak. Jadi, penting adanya manajemen penilaian di dalam suatu lembaga pendidikan anak usia dini. Tujuan dari penilaian adalah sebagai berikut. 1. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Di dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaiannya dilakukan penilaian otentik. Model penilaian otentik sebagai berikut. 1. Observasi atau pengamatan langsung oleh guru untuk mendapatkan data dan permasalahan pada anak. 2. Pencatatan. Ada beberapa pencatatan yang bisa digunakan, antara lain catatan anekdot, catatan harian, dan catatan karya anak. Ketiga, pengelolaan hasil belajar. 4. Pengarsipan. Setelah melaksanakan penilaian, maka dilaksanakan pelaporan hasil nilai anak usia dini. Tujuan dari pelaporan yaitu memberikan penjelasan kepada orang tua dan pihak yang memerlukan tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil yang dicapai oleh anak selama menempuh pendidikan di lembaga. Teknik pelaporannya bisa tertulis dan lisan, tetapi sebagai guru harus tetap menjaga data informasi kerahasiaan anak didiknya. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses yaitu seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Unsur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada manusia, material, barang, mesin, money, uang, metode, market, pasar, dan minute, artinya waktu. Tujuan dan manfaat. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Terciptanya peserta didik yang aktif. 3. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 4. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Di dalam manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan, ruang lingkupnya meliputi pengadaan tenaga kependidikan, pembinaan tenaga kependidikan, pengembangan tenaga kependidikan, kesejahteraan tenaga kependidikan, dan pemberhentian tenaga kependidikan. 1. Pengadaan tenaga kependidikan, contohnya membuka lowongan untuk pegawai pendidik seperti guru kelas. 2. Pembinaan tenaga kependidikan, contohnya dengan memberikan dorongan serta motivasi. 3. Pengembangan tenaga kependidikan, contohnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau teguran apabila melakukan kesalahan. 4. Kesejahteraan tenaga kependidikan, contohnya dengan peningkatan penghasilan pegawai, koperasi, rasa aman, dan tentram. 5. Pemberhentian tenaga kependidikan, contohnya melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan. 6. Pemensiunan tenaga kependidikan, contohnya seorang yang habis masa kerjanya karena umur atau kontrak. Manajemen sarana dan prasarana. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat media pembelajaran. Kemudian, prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah seperti halaman, taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah.
Untuk sarana dan prasarana harus mempunyai prinsip: 1. Aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 3. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Contoh sarana pembelajaran indoor yaitu balok berbagai ukuran dan benda-benda berbentuk geometri. Contoh sarana pembelajaran outdoor yaitu jungkat-jungkit, ayunan, dan perosotan. Tahapan dalam merencanakan sarana dan prasarana meliputi penambungan usulan, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya, selanjutnya memadukan dengan anggaran dana, setelahnya penetapan rencana pengadaan akhir. Manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD yaitu penataan tempat, tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Desain lingkungan PAUD dengan pemikiran filosofis memerlukan prinsip artistik yakni keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatu paduan. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD meliputi merefleksi selera anak, berorientasi pada optimalisasi, perkembangan dan belajar, berpijak pada efisiensi pembelajaran. Optimalisasi dalam pemanfaatan lingkungan PAUD bisa dengan perlengkapan musik di area outdoor, perpustakaan anak, laboratorium IT, dan standar sarana prasarana PAUD. Manajemen keuangan PAUD. Tujuan manajemen keuangan pada lembaga PAUD adalah untuk mengatur perolehan dana dari berbagai sumber serta mengatur pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari berbagai sumber. Penyusunan anggaran lembaga PAUD terdiri dari perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. Sumber keuangan sekolah meliputi dana dari pemerintah, dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari alumni, dana dari peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Penyusunan RAPBS, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan pendek. 2. Menghimpun merangkum masalah utama. 3. Analisis kebutuhan. 4. Memprioritaskan kebutuhan. 5. Mengonsultasikan rencana. 6. Menghitung seluruh sumber pemasukan. 7. Menggambarkan rincian. 8. Mengawasi kegiatan. Selain membuat RAPBS, juga membuat RKAS, yakni Rencana Pembiayaan Program Kegiatan selama 1 tahun. Hal lainnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang dibuat SPD selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Manajemen hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah menumbuhkan hubungan baik antara komponen suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Tujuannya untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan lembaga masyarakat yang terkait. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat yaitu kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan, staf tenaga kependidikan, peserta didik, komite, pengurus, dan wali murid. Model pemberdayaan hubungan sekolah dan masyarakat. 1. Press agency, yakni informasi satu arah dari sekolah ke masyarakat untuk menciptakan citra baik. 2. Informasi publik, tujuannya untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan pendidikan. 3. Asimetris dua arah, yakni komunikasi dua arah yang menyebabkan arahnya feedback dari masyarakat. 4. Simetris dua arah, lebih mempertimbangkan penyesuaian antara sekolah dengan publik. Manajemen supervisi PAUD. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan struktur. Supervisi tidak hanya mengawasi, namun juga mencari tentang bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar bersama-sama dengan guru. Ruang lingkup supervisi. 1. Bidang kurikulum. Bentuk kegiatannya seperti pengembangan keterampilan guru. 2. Bidang kesiswaan. Bentuk kegiatannya seperti pengembangan kemampuan kepala dan guru taman kanak-kanak. 3. Bidang kepegawaian. Bentuk kegiatannya seperti peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam kesejahteraan bawahannya. 4. Bidang sarana dan prasarana.
Bentuk kegiatannya seperti peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. 5. Bidang keuangan seperti meningkatkan kemampuan kepala sekolah atau guru dalam melakukan pembukuan. 6. Bidang humas seperti peningkatan kemampuan kepala sekolah atau guru dalam peran orang tua dan murid. 7. Bidang ketatausahaan seperti peningkatan kemampuan dalam pengarsipan surat dan dokumen penting. Sekian penjelasan materi manajemen PAUD. Terima kasih.